Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga kemudian kita bisa berkumpul di kesempatan pagi hari ini lanjutkan dars kita ya masih di pembahasan ya atau diskusi kita berkaitan dengan ilmu nahu. Nah, ikhwas sekalian di pertemuan sebelumnya kita alhamdulillah sudah menyelesaikan pembahasan secara umum tentang fiil-fiil yang mu'rab ya, fiil-fiil yang mu'rab itu mencakup fiil mudhari saja, yakni fiil mudhari yang tidak kemasukan nun inats dan nun taukid ya, yang mana di sana fiil mudhari terbagi menjadi tiga macam ya, ada yang sohihul akhir, kemudian ada yang af'alul khamsah, dan yang ketiga ada mu'tal akhir ya. Maka mereka mengalami tiga keadaan atau tiga hukum, yakni marfu, mansub, dan majzum ya. Hukum asalnya tiga fiil mudhari tadi itu marfu ya. Tanda marfu'nya adalah dhammah ya, kemudian subutun nun untuk afalul khamsah, dan dhammah muqaddarah untuk mu'tal akhir ya. Mu'tal akhir yang huruf berpenyakit kayak yada'u ya, yahdi ya, itu semuanya mu'tal akhir dengan dhammah yang tidak nampak disebut dhammah muqaddarah. Kemudian dia bisa berubah menjadi keadaannya mansub atau majzum ya, sehingga tanda i'rabnya berubah. Yang tadinya dhammah berubah jadi fathah untuk sohihul akhir ya, ketika mansub kemasukan alat penasab, dan menjadi majzum ketika jadi kemasukan alat penjazm dengan tanda sukun gitu ya. Sementara untuk afalul khamsah itu hasfun nun, dihapusnya huruf nun. Misalnya lan yaf'ala, harusnya yaf'alani, kemasukan huruf lan, yan lan yaf'ala. Begitu juga ketika jazm lam yaf'ala, sama ya, kemasukan huruf lam, salah satu huruf penjazm ini terhapus huruf nunnya. Yang mu'tal akhir ya, ketika mansub ada yang bisa dibaca fathahnya ya. Apa namanya, fathah yaitu ketika dia mu'tal akhir dengan huruf waw dan huruf ya ya, yada uwa lan yada uwa ya. Dan ketika anu lan yahdia ya, ya itu bisa dibaca gitu. Tapi kalau yang bawah yang alif ya, eh, dia tidak bisa ya. Misalnya nasia yansa ya, lupa, lan yansa tidak bisa dimunculkan harokat fathah ya. Tapi ketika dia jazam, ketemu dengan huruf penjazam, dia hazful akhir, huruf penyakitnya, huruf akhirnya itu waw, alif, dan ya itu dihapus. Nah, itu sempurna pembahasan kita tentang itu, dan ditutup oleh penulis dengan membawakan apa saja alat-alat yang menasobkan fiil mudhari tadi ya, dan apa saja alat-alat yang menjazmkan ya. Yang menasobkan ada 7 ya, yang menasobkan ada 7, antum bisa baca lagi nanti. Yang menjazmkan itu ada 18 ya, ada 18. 6 diantaranya menjazmkan satu fiil mudhari ya, lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, sama la nahiyah ya kan, la nahiyah. Kemudian ada yang menjazmkan dua fiil sekaligus, dua fiil mudhari. Itu semuanya adalah mencakup 12 ya. Ada dua diantaranya berupa huruf ya, berupa dua huruf.
yaitu eh, apa in dan izan ya, in sama izan, sisanya maman ya, mata dan seterusnya itu berupa isim gitu. Mereka membentuk yang namanya kalimat syarat. Ya, antum masih ada catatan kemarin kalimat syarat itu ada tiga rukunnya, ada tiga bagian, ada berupa alat syarat, entah berupa isim atau huruf tadi, ya. Yang kedua ada fiil syarat, ya. Dan yang ketiga ada jawab syarat, ya. Maka fiil syarat dan jawab syarat inilah fiil mudhari, ya, yang dia majzum ketika ketemu dengan alat syarat tadi. Nah, itu pembahasan kita di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini di pertemuan terakhir kita yang ada materinya, ya ini sederhana saja, ya ini apa namanya, ringkas penulis sampaikan, cuman rangkuman pelajaran sebelumnya sebenarnya, ya. Yakni di sini penulis rahimahullah taala membagi la, yaitu huruf la. Kalau saya bilang huruf la, maka maknanya di sana adalah huruf ma'ani, ya, huruf yang memiliki makna, bukan huruf hijaiyah, ya, huruf ma'ani yang merupakan salah satu dari tiga jenis kata, ya. Maka la yang maknanya tidak atau jangan di sini, ya, la ini dibagi menjadi dua, ya, ada namanya la an-nahiyah, ada la an-nafiyah, ya, la nahiyah dan la nafiyah. La nahiyah itu adalah la yang menunjukkan larangan, ya, dimaknakan jangan gitu ya, diterjemahkan jangan, itu namanya nahi, nahiyah. Sementara la nafiyah itu la yang menunjukkan peniadaan, tidak gitu ya, diterjemahkannya tidak. Maka huruf la di sini yang la nahiyah itu didefinisikan di sini adalah la yang kenapa mata jazimu al mudhari, ya, la yang tidak menjazmkan fiil mudhari, ya. Nah, jadi konsekuensi hukumnya, oh afwan, konsekuensi hukumnya di sini la anna hiya mata jazimu al mudhari, afwan, ma di sini terjemahnya bukan tidak ya, ma di sini kita terjemahkan yaitu jenis la, ya, jenis la yang tajazimu al mudhari, yang menjazmkan fiil mudhari, ya, ma tajazimu al mudhari. Sementara la an-nafiyah ma la tajzimu al-mudhari, yaitu apa-apa, yaitu jenis la, ya, jenis la yang tidak la tajzimu, yang tidak menjazmkan fiil mudhari. Jadi sama-sama tulisan dan lafaznya gitu ya, sama-sama la, ya, cuman maknanya berbeda dan konsekuensi hukumnya berbeda, ya. Kalau la an-nafiyah yang bermakna jangan itu menjazmkan fiil mudhari, dia jadi sukun, ya, atau hasfun nun atau hasful akhir, ya. Tapi kalau la nafiyah tidak ada konsekuensi hukumnya, dia tetap fiil mudhari yang dia masuki itu tidak berubah, ya, tetap marfu, ya, tetap marfu. Ya, maka kita baca coba mata jazimu al-mudhari, yang la nahiyah, misalnya la tal'ab, ya, ini dia kata la iba yal'abu tal'abu anta tal'abu, kamu sedang bermain, ya, tal'abu, kemudian kemasukan la nahiyah la tal'ab, ya, janganlah kamu bermain, ya, janganlah kamu wahai satu orang laki-laki tidak punya anak gitu ya, mungkin udah malam, nah, itu mungkin suruh berhenti ya. Misalnya udah waktunya belajar gitu ya, waktunya belajar di malam hari, anak kita mau main gitu ya, maka kita bilang la talab, jangan main, ya. Jangan bermain, la talab, ya. Kemudian tashrobu, dari kata syariba yashrobu, tashrobuna, antum tashrobuna, kalian wahai orang banyak laki-laki sedang minum, tashrobuna. Nah, kemudian dimasukin huruf la nahiyah, la tashrobu, maka dia dihapus huruf nunnya.
Ya, la tashrabu. Janganlah kalian minum. Ya, kemudian da'a yada'u tada'u. Ada huruf wawunya di sana. Tada'u. Ya, tada'u. Mengajak, menyeru. Gitu ya. Kemudian kemasukan la nahiyah dia jadi la tada'u. Ya, janganlah engkau mengajak, janganlah engkau menyeru. Gitu. Ya, maka dia mu'tal akhir bil waw. Ketika jazm dia hasful akhir. Huruf wawunya dihapus. Kemudian ishtaro yashtari tashtari membeli. Ishtaro tashtari engkau membeli. Engkau wahai satu orang laki-laki sedang membeli tashtari. Ada huruf ya di sana. Ada ya sukun di sana. Kemudian dimasuki la nahiyah dia menjadi la tashtari. Eh, la tashtari gitu ya. Janganlah engkau membeli. Nah, itulah nahiyah. Tadi antum kasih faedah di sana catatan ya tadi. La nahiyah ini artinya apa? Adalah apa namanya? Salah satu dari 6 ya huruf penjazm satu fiil. Dia kan ada huruf pembahasan kemarin penjazm alat penjazm ada dua bagian, menjazmkan satu fiil, menjazmkan dua fiil. Menjazmkan satu fiil ada 6 ya. Ada 6 kemarin lam lam yalida wa lam yulad. Lam kemudian lamma alamma ya, kemudian lamul amr, kemudian la nahiyah ini salah satunya ya. Jadi dia menjazmkan satu fiil yaitu satu fiil mudhari. Nah, kemudian konsekuensinya jadi jazm fiil mudhari'nya dan la nahiyah ini secara umum masuknya di fiil mudhari saja ya, tidak masuk ke fiil madi ya, tidak masuk ke fiil amr tentunya juga ya. Masuknya ke fiil mudhari menghasilkan fiil yang sifatnya larangan atau nahi. Bahkan tidak masuk ke isim juga ya. Tidak masuk ke isim, tidak masuk ke fiil madi, ke fiil amar, masuknya ke fiil khusus, khusus, terkhusus fiil mudhari. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ikhwas sekalian, la an-nafiyah. Ya. Nah, la yang menunjukkan peniadaan. Ya. Peniadaan artinya tidak menafikan terjadinya sesuatu atau kondisi sesuatu. Atau keberadaan sesuatu. Ya. Konsekuensi hukumnya adalah tidak menjazamkan fi'il mudhari. Dia bukan alat penjazam, bukan alat penasab. Gitu ya. Dia harfun nafi istilahnya. Huruf penafi. Nah, misalnya ada kalimat tal'abu. Ya, tal'abu kamu bermain. Ya. Kemudian kemasukan la nafiyah la tal'abu. Engkau sedang tidak bermain. Gitu ya. Misalnya ada anak kecil dipanggil ibunya. Ibunya lagi masak. Ibunya eh, ibunya lagi masak gitu ya. Ibunya lagi masak terus eh, ibunya lagi masak di dapur terus ibunya manggil ya. Nah, eh, ibunya manggil tolong beliin Royco di mana di toko gitu ya. Beliin Royco di toko. Eh, terus anaknya bilang nggak bisa bu saya lagi asik main nih. Ya saya lagi asik main gitu. Ayo cepetan, enggak, saya lagi asik main, nggak mau gitu ya. Anaknya ya, malas disuruh gitu ya. Eh, jadinya ibunya ya udah saya aja yang pergi beli. Terus dia lihat oh ternyata anaknya lagi baca buku gitu, lagi belajar mungkin mau ujian besok. Terus dia bilang ibunya, antala tala abu ya, engkau ternyata nggak lagi main ya, la tala abu, engkau tidak sedang bermain. La tashrobunya, la tashrobuna. Jadi la di sini lebih ke peniadaan, tidak melarang ya. Peniadaan terjadinya sesuatu atau kondisi sesuatu atau keadaan. La tashrobuna, ya, engkau tidak sedang minum.
atau kalian ya, kalian tidak sedang minum. La tashrabuna. Ya, la tashrabuna. La tad'u, ya, engkau tidak sedang menyeru, gitu ya. Engkau tidak sedang menyeru, malah ikut-ikutan ya, misalnya. La tad'u, la tashtari, engkau tidak sedang membeli. Jadi ini semuanya masuk kategori la nafiyah ya. Maka la nafiyah di sini kalau kita lihat contoh-contoh yang dibawakan oleh penulis, ini semuanya masuk ke fi'il mudhari ini juga ya, mirip dengan la nahiyah. Cuman la nafiyah ini tidak mutlak harus masuk ke fi'il mudhari. Beda dengan la nahiyah tadi. La nahiyah itu hanya masuk fi'il mudhari. Ya. Tapi dia juga mungkin kan masuk di fi'il madhi. Ya. Ya, masuk di fi'il madhi, bisa juga masuk bahkan ke isim. Ya. Lafaz la ilaha illallah. La ilaha, ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan. Ilaha itu isim, bukan fiil. Ya, illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Maka di sana dia masuk ke isim bisa. Ya, ada pembahasannya nanti. Eh, Istilahnya la nafiyah lil jins. Ya, itu dia salah satu jenis la nafiyah. Artinya huruf la nafiyah ini tidak, ketika masuk ke fiil mudhari, ya, itu dia tidak merubah keadaan fiil mudhari tersebut. Nah, itu jadi di sini ikhwas sekalian, penulis rahimahullah taala ya cuman ingin membawakan ya, ketika antum baca kitab ada huruf la di kitab itu, di bacaan antum, maka antum harus hati-hati ya. Antum harus menganalisis la itu, la yang ada di kitab itu la nahiyah apa la nafiyah, karena ada dua kemungkinan ya. Maka ketika la nahiyah antum harus jazmkan. Ya, misalnya ada kata la tal'ab, la, huruf la, ta lam, huruf ta, la, lam, ain dan ba. Ya, antum baca la tal'ab apa la tal'abu, apa la tal'aba, apa la tal'abi, gitu kan ya. Ah, maka dengan memahami dua jenis ini, ya antum bisa baca la tal'aba apa la tal'abu dengan melihat ininya, konteksnya ya. Antum bisa lihat, oh ini la nahiyah atau la nafiyah. Nah, itu ya, yang pertama di sini penulis membahas dua jenis la. La yang mana tersusun atas dua huruf hijaiyah. Ya, ada huruf la disambung dengan alif. Jadi dibaca panjang la. La tal'ab, la tashrabu, la tal'abu, la tal'abu, la tashrabuna. Gitu ya. Itu huruf la. Nah, berikutnya di bagian bawah di halaman, masih di halaman 29, penulis membawakan anwa'ul lam, ya, jenis-jenis lam. Kalau tadi jenis-jenis la yang dibaca panjang ada alifnya soalnya. Kalau ini lam satu huruf, ya, lam yang hanya terdiri atas satu huruf. Anwa'ul lam, huruf lam, ya, yang tersusun atas satu huruf, dan dia satu huruf ini memiliki makna, ya. Dia memiliki konsekuensi hukum juga. Maka di sini penulis membawakan, oh ternyata kalau antum nanti melihat huruf lam bergandengan dengan kata yang lain, baik dengan isim maupun dengan fiil, antum harus menganalisis juga, mengidentifikasi itu jenis lam yang mana, ya. Karena ternyata ada 5 macam ini lamnya, ya. Ada 5 macam lamnya. Yang pertama, ikhwas sekalian, adalah lam yang merupakan bagian dari harfu jarrin, ya, huruf jer. Ya, huruf jer kita pelajari di bagian awal kitab ini dulu, ya, yang dia yang masuk ke isim, menyebabkan isim menjadi majrur, maka disebut huruf jarrin. Ya, huruf yang menjerkan, yang memajrurkan isim, yang mana di sana huruf jar kan ada 9 kalau nggak salah, salah satunya li ini.
Ya, min kan ada 9 itu. Min ilaan ada fi rubbakaf lam ba lam ba lam ya, huruf lam. Nah, itu dia yang ke-8 berarti. Misalnya di sini lafaz lillahi ya, demi untuk Allah, karena Allah. Ya, bisa juga huruf apa huruf qasam ya. Eh, eh, apa namanya? Demi Allah ya. Di sini bagian dari harfu jarin. Antum nanti pelajari mungkin di nahu dasar 2 ya. Lillahi kemudian maka dia menjadi kasroh lafaz jalalah Allahnya. Ya, lillahi lissolati untuk solat. Ya. Ja'a Hasanun ilal masjidi lissolati. Ya. Kemudian lin nabiyyi ya untuk nabi lin nabiyyi maka dia kasroh juga. Jadi poinnya ikhwas sekalian ya, lam yang berperan sebagai huruf jar menyebabkan isim yang datang setelahnya itu jadi majrur ya. Lamnya berharokat kasroh li ya, lillahi lissolati linnabi. Dan ini udah kita pelajari semuanya sebenarnya. Ini cuman penulis mengumpulkan untuk antum sadar ya. Lam itu macam-macam ya. Macam-macam ketika antum membacanya, kata yang datang setelahnya antum harus perhatikan harokatnya ya. Kalau dia isim maka harokatnya jadi kasroh itu setelah huruf lamnya tadi. Kemudian sanian yang kedua lamu kai. Lam kai. Ya, lam yang menunjukkan makna kai. Maka ini alat penasob. Ya, masuk ke fiil mudhari. Barusan kita pelajari kemarin. Ya. Nah, maka sama dengan huruf jer, harokatnya kasroh juga, gitu ya. Huruf jer itu masuk ke isim, lam ke ini masuk ke fiil, yaitu fiil mudhari. Li akroa, ya agar aku membaca. Ya, aku datang ke perpustakaan li akroa untuk membaca. Liyashtarih, ya. Liya ishtaroha yashtarih. Liyashtariha. Nah, sama juga ini dia dia jadi mansub dan tanda mansubnya adalah fathah. Litafhama ya, fahima yafhamu litafhama juga berharokat fathah gara-gara mansub kemasukan lamu kei ya. Diingat kalau huruf jer tadi adalah salah satu dari 9 huruf jer, huruf lam ini. Nah, lam kei ini adalah salah satu dari 7 alat penasob ya. Salah satu dari 7 alat penasob. Anlan ya, yang anlan hatta, kemudian lam ke lamul juhud, kemudian ada eh, lam ke dan lamul juhud ya. Itu saya lupa ya. Yang ketiga ini yang lamul juhud ya. Eh, s- eh, Lamul juhud yaitu lam yang menunjukkan pengingkaran atau penafian yang kuat ya. Ah, dan dia juga memansubkan. Dia adalah salah satu alat penasob bersama dengan lamukai tadi yang di atasnya. Dan dia ketika apa ini digunakan, dia berkombinasi dengan lafaz makana atau lam yakun. Ya, di sini makana. Makana kemudian di sini pakai kuntu ya, karena kana itu bisa ditasrif jadi kuntu. Kana kanu gitu ya. Kanat kanata kemudian kunna kunna banyak perempuannya. Kunna kuntu apa kunta anta kunta kemudian kuntuma eh, kemudian kuntum ya kuntum kalian banyak orang laki-laki apa laki-laki menjadi kuntum khairu ummah ya. Kemudian kunti kuntuma kuntunna kuntu kunna. Nah, maka ini kuntu itu tasrifan dari kana
karena yang dia domirnya ana, gitu ya. Ma kuntu li afhama, ya. Tidaklah aku paham. Aku tidak paham, gitu ya. Ma kuntu li afhama. Maka di sini dia memansubkan fiil mudhari afhamu, afhamu, yafhamu, afhamu, ana afhamu, gitu ya. Ma kuntu li afhama. Aku tidak paham. Dia menafikan secara kuat, aku tidak paham. Ya. Maka di sini juga ada huruf li, ya, ada huruf lam. Ketika gundul apa ini? Gundul harokatnya, ya, antum harus baca li afhama, bukan li afhamu, bukan li afhami, bukan li afham, tapi li afhama karena li di sini adalah lamul juhud, ya, yang menasobkan fiil mudhari yang dia masuki. Kemudian yang keempat, ikhwas sekalian, adalah lamul amr. Ya, lamul amr ini kalau lamul juhud dan lam ke adalah dua di antara tujuh alat penasob tadi, ya. Maka lamul amr ini adalah salah satu dari enam, ya, salah satu dari enam alat penjazm satu huruf, satu fiil, ya, salah satu dari enam. Temennya lam yalid wa lam yulad tadi, ya, lam. Temennya lam, kemudian uh, lamma, ya, yang tadi itulah, ya, alamma, kemudian lamul amr, kemudian lana ya tadi. Ya, ini juga harokatnya kasroh. Semuanya tadi dari nomor 1 sampai 4 harokatnya kasroh. Ya, misalnya masuk ke fi'il mudhari yadkhulu, dia sedang masuk. Ya, kemasukan lamul amr liyadkhul, hendaklah dia masuk. Lamul amr kemarin apa? Lam yang menunjukkan perintah. Perintah yang sifatnya lembut, ya. Liyadkhul. Nah, dan masuk ke fi'il mudhari yang goib. Liyadkhul, kemudian liyakhruj, hendaklah dia keluar, ya. Liyarji, hendaklah dia kembali. Poinnya ikhwas sekalian, ya, huruf lam ini disebut lamul amar, menjazmkan fi'il mudhari yang dia masuki. Jadi udah ada 4, ya. Semuanya berharokat kasroh kecuali yang kelima. Ya, antum lihat yang kelima namanya lamut taukidi. Lam yang menunjukkan pe- penegasan atau penguatan terjadinya sesuatu. Ya, yang kita kemarin pelajari itu nun taukid. Ya, nun yang menunjukkan penegasan. Kalau ini kayaknya di bagian sebelumnya belum pernah, ya. Ini baru yang kelima ini. Yang 1, 2, 3, 4 sudah dibahas di kitabnya tadi di atas, tapi yang kelima ini belum pernah, ya. Ini sepertinya baru muncul di kitab ini, ya. Lamut taukid contohnya la yarji'u, ya. Yarji'u kembali, dia sedang kembali. La yarji'u, dia benar-benar sedang kembali. Dia sungguh-sungguh sedang kembali. La yarji'u. La yazhabu, ya, dia benar-benar telah sedang pergi, ya. La yasma'u, dia benar-benar atau sungguh-sungguh sedang mendengarkan. Nah, poinnya lamut taukid, ya, ini satu-satunya jenis lam yang tidak mempengaruhi i'rab, ya, kata yang dia masuki, ya. Kalau yang lain kan merubah, ya, kalau ini enggak. Dan harokatnya fathah, la, la, la yarji'u, la yazhabu, la yasma'u. Fi'il mudhari tidak berubah, tetap dhammah. La yarji'u tetap marfu, ya. La yazhabu tetap marfu, yasma'u juga tetap marfu. Maka lamut taukid, ya, ini tidak mempengaruhi i'rab, ya, fi'il mudhari yang dia masuk kepadanya. Nah, itu, ya. Maka dua yang pertama, ya, ini ilmu tambahan saja, ya. Faedah tambahan dari penulis, ya, bahwasanya huruf la itu
ada dua macam di mana di dalam bahasa Arab, la nahiyah dan la nafiyah, maka konsekuensi ke hukum keduanya berbeda. Satu menjazmkan fi'il mudhari, satu menafikan. Begitu juga lam, ternyata ada lima macam, ya, yang dia merubah i'rab dari kata setelahnya semuanya kecuali jenis lam yang kelima yang disebut lamut taukid, ya fi'il mudhari yang dia masuki tidak ada perubahan. Mungkin ada pertanyaan, Ikhwas, sebelum kita lanjutkan. Nah, ini menutup ya. Terakhir untuk dars di Nahu Dasar per satu ya. Hmm. Yaitu pembahasan tambahan tentang al-af'alu al-mabniyat. Yaitu fiil-fiil yang sifatnya mabni, yang tetap. Ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan al-af'al al-mu'robat. Fiil-fiil yang mu'rob, yang ada tiga keadaan marfu, mansub, dan majzum. Beserta lengkap dengan alat-alat yang merubahnya menjadi mansub dan majzum. Gitu ya. Maka al-af'alu al-mabniyat lawannya, ya, ini tidak bisa berubah keadaannya, tidak berubah dari marfu menjadi mansub jadi majzum, nggak ada istilah itu, ya. Secara umum dia mabni atau tetap. Maka penulis rahimahullah taala mengulang, ya, bahwasanya wal mabniyu minal af'al, fiil-fiil yang mabni, ya, huwa dia mencakup al-madi wal amr. Yang pertama fiil madi, yang kedua fiil amr. Gitu. Yang ketiga, jadi tiga macam berarti. Fiil madi kataba. Ya, fiil amr uktub. Ya, uktub. Maka dia tetap juga itu. Wal mudhari idza ittasalat bihi nunul inasi au nunut taukidi. Termasuk juga sebagian fiil mudhari. Ya, yaitu fiil mudhari yang dimasuki nun inas, nun menunjukkan perempuan, jamak, ya, dan juga yang dimasuki nun taukid. Nah, jadi di sini penulis ingin merinci tanda binanya, ya kan? Mari kita baca tanda i'rab, ya, dhamma, fathah, sukun, ya kan? Tandanya. Kalau ini gimana kalau mabni? Ya, secara umum ada tandanya juga ya, atau ada alamatnya. Binaul madhi, tanda bina dari fiil madhi, ya. Awalan yang pertama ada di antara fiil madhi yang mabni di atas tanda fathah, ya. Mabniun alal fath, ya. Mislu kataba, katabat, dan katabata, ya. Maka antum lihat untuk fiil mudhari, ya, yang dilihat adalah harokat huruf asli yang terakhir. Harokat huruf asli yang terakhir, ya. Itu faedahnya. Untuk fi'il madhi yang dilihat adalah huruf asli yang terakhir. Mislu kataba. Ya, huruf aslinya kan tiga itu. Huruf kaf, ta, dan ba. Kataba. Dia satu orang laki-laki telah menulis. Maka huruf terakhirnya huruf ba, harokatnya fathah. Maka dia termasuk mabniyun alal fath. Gitu ya. Di atas tanda fathah. Kemudian katabat. Ya, kataba, kataba, katabu, katabat. Nah, dia ada tambahan huruf ta, ya. Dia sebagai huruf terakhirnya huruf ta gitu ya.
Tapi yang dilihat bukan dia, karena dia bukan huruf asli. Ya, huruf aslinya adalah huruf ba-nya. Kata ba. Maka yang dilihat harokat huruf ba-nya. Huruf ba-nya harokatnya fathah. Maka kata bat mabaniun alal fathah. Ya, dia mabani di atas tanda fathah. Begitu ya, kata bata. Ya, mereka dua orang perempuan setelah menulis. Ya, maka antum lihat huruf tarainya kok alif. Ya, kok alif? Alif itu biasanya sukun tuh. Disebutkan sukun gitu ininya. Kok dia fathah? Oh, ternyata yang dilihat adalah huruf aslinya. Harokat huruf asli yang terakhir, yaitu huruf ba-nya. Kata ba, ta, kata ba. Maka ba-nya yang dilihat fathah. Ya. Sanian yang kedua ada di antara fiil madhi yang mabaniun ala dhammi. Mabani di atas tanda dhammah. Ya, misal contoh katabu. Ya, katabu, kataba, kataba, katabu. Ah, ini dia. Jadi antum lihat, mereka banyak orang laki-laki telah menulis katabu. Ya. Nah, huruf terakhirnya kan waw. Harusnya mabaniun ala sukuni. Di atas tanda sukun. Wawnya harokatnya sukun gitu ya. Atau antum boleh alif. Alif itu tambahan lagi sebenarnya itu. Yang asli, yang huruf tambahan yang benar-benar tambahan ini waw itu ya. Ah, tapi bukan itu yang dinilai. Untuk fiil madhi yang dinilai adalah huruf aslinya. Huruf asli yang terakhir adalah huruf ba. Kata bu. Maka bu dhammah huruf ba-nya, huruf yang terakhir asli terakhirnya ba. Harokatnya dhammah bu. Mabaniun ala dhammi berarti. Ya, dia mabani, dia tetap di atas tanda dhammah. Gitu ya. Kemudian jalasu sama juga ya. Ini domirnya hum. Mereka banyak orang laki-laki telah duduk. Jalasu ini domah juga mirip kata bu. Begitu juga zahabu. Mereka banyak orang laki-laki telah pergi. Zahabu domah juga huruf terakhirnya yaitu huruf ba. Yang terakhir ikhwas kalian untuk fi'il maudhi mabaniun ala sukuni. Ya, mabani di atas tanda sukun. Mislu kata betum. Ya. Kata batum, antum kata batum. Kalian banyak orang laki-laki setelah menulis. Kata ba, kata bu, kata bat, kata bata, kata bena, kata be, ta, kata betuma, kata betum. Tum, ya. Kalian banyak orang laki-laki telah menulis. Maka kata betum kita lihat huruf terakhirnya huruf mim. Ya, harokannya sukun juga gitu ya. Nah, ini pas-pas aja gitu ya. Karena yang dilihat sebenarnya adalah harokat huruf aslinya. Huruf aslinya adalah huruf ba yang terakhir kata be tum ya. Maka dia juga termasuk atau dialah yang termasuk mabani di atas tanda sukun. Mabaniun ada sukuni. Ya. Yang lebih nampak itu di lafaz kata beta. Anta kata beta. Ya, kamu satu orang laki-laki telah menulis. Ya, kata beta huruf terakhirnya tak. Ya, tapi itu huruf tambahan. Ya, huruf yang menunjukkan pelaku gitu. Domir anta gitu ya. Maka yang dilihat adalah huruf terakhir aslinya itu huruf ba. Kata be. Be. Dia harokatnya sukun. Ya, maka masuk kategori mabniun ala sukuni. Mirip dengan kata betuma. Ya, huruf asli terakhirnya huruf ba-nya itu kata be, be. Maka masuk mabaniun ala sukun. Ya, jadi ikhwas sekalian untuk fi'il madhi
Ya, untuk fiil madhi ya dia hanya ada tiga tanda mabninya. Tanda binanya cuma tiga, dhammah, fathah, sukun, nggak ada kasroh, ya kan? Karena harokat itu yang kita kenal empat berarti ya, dhammah, fathah, kasroh, sukun, gitu ya. Dia nggak ada kasroh. Kenapa? Karena kasroh itu ciri isim, masih ingat ya? Kasroh ada di isim. Kita hafalkan ciri isim ada empat, salah satunya adalah khofat, ya berharokat kasroh. Kemudian bina'u al-amr, ya, bina'ul amri, binanya atau tanda binanya fiil amr, kata perintah. Jadi kan masih ingat ya, ada tiga jenis fiil yang mabni, fiil madi, fiil amr, dan fiil mudhari yang kemasukan nun inats dan nun taukid tadi nanti. Ya, maka ini yang kedua sekarang setelah fiil madi, fiil amr. Fiil amr tanda binanya lebih banyak dibanding fiil madi. Fiil madi cuma tiga. Fiil amr di sini dibawakan dia ada empat. Ya, pertama mirip dengan fiil madi ada tanda sukun juga dia. Mabniun ala sukuni mislu uktub ijlis izhab. Ya, ini semuanya yang domirnya anta. Ya kan, masih ingat fiil amr itu posisinya adalah hanya yang ada di mukhotob di tengah. Ya, masih ingat kita bagi tiga bagian, apa, goib, dua baris pertama goib, dua baris berikutnya mukhotob, dua baris paling bawah, satu baris terakhir mutakallim. Yang bisa dibuatkan fiil amr itu dua yang tengah mukhotob, ya, yang domirnya anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ini yang bisa diperintah, gitu ya. Maka yang mabani di atas tanda sukun itu adalah yang pertama, ya, baris pertama di fiil amr, uktub. Ya, kan ini kalau di tasrif, uktub, tulislah engkau anta wahai satu orang laki-laki. Uktub, uktub, uktuba, uktubi, apa? Uktub, uktuba, uktubu, ya. Kemudian uktubi, uktuba, uktubana, ya kan? Nah, maka yang ini yang pertama ini semuanya nanti ikhwas sekalian, dia apa ini yang domirnya anta itu secara umum mabani di atas tanda sukun, ya. Huruf terakhirnya huruf ba itu, huruf sin dan huruf ba lagi, uktub, ijalis, izaba, semuanya ini apa namanya, eh mabaniun ala sukun, ya. Kemudian yang kedua sanian mabniu ala hazfin nun. Ya, ada di antara mereka yang mabni di atas tanda penghapusan huruf nun. Artinya semua yang af'ulul khamsah, ya. Yang ada af'ulul khamsah fi'il aslinya yang mudhari. Kalau tadi yang ini yang sohihul akhir ya berarti ya. Ya, taktubu, tajalisu dan tazhab. Nah, ini yang dibentuk dari fi'il mudhari yang af'alul khamsah mabaniun, maka dia dihapus huruf nunnya ketika dibentuk fi'il amr, ya. Uktuba, ijlisu, izhabi. Nah, itu semuanya aslinya ada huruf nunnya. Uktuba itu aslinya taktubani, taktubani, ya. Kemudian huruf taknya diganti alif yang dikasih harokat dhamma. Uktub. Kemudian huruf nunnya dihapus uktuba, ya. Jadi yang dilihat di sini berarti pada fiil amr yang dibentuk dari af'alul khamsah berarti bukan huruf terakhir aslinya, ya. Jadi ini yang dilihat adalah keadaan huruf nunnya.
Ya, terhapus dia, hasfun nun. Kemudian yang ketiga, mabaniun alal fathi. Ya, mabani di atas tanda fathah. Gitu. Yaitu fiil amar yang dia bersambungan dengan nun taukid. Ya, nun taukid. Uktubanna, ijlisanna, izhabanna. Ya, jadi aslinya ini uktub. Aslinya kan uktub tadi ya, sama yang atas itu. Eh, kemudian uktub ini kemasukan nun taukid ya, sehingga harokatnya dirubah menjadi fathah, maka dia dianggap mabani alal fathi. Uktubanna, ijlisanna. Ya, uktubanna benar-benar benar-benar tulislah engkau wahai satu orang laki-laki. Ijlisanna, benar-benar duduklah. Jadi perintahnya benar apa namanya? Dalam bentuk penegasan ya. Benar-benar saya sungguh-sungguh gitu ya. Saya sungguh-sungguh menyuruh kamu ijlisanna. Duduklah ya. Izhabanna, benar-benar pergilah ya. Pergilah, saya sudah muak sama kamu gitu ya. Izhabanna, pergilah. Nah, jadi ini adalah fiil amar yang kemasukan nun taukid, maka harokat huruf terakhirnya, huruf asli yang terakhirnya yang dinilai yaitu dia jadi fathah. Ya, jadi semua fiil amr yang dia sohihul akhir, yang dia artinya domir anta, ya, anta itu yang dinilai adalah harokat huruf aslinya yang terakhir. Ya, harokat huruf aslinya yang terakhir. Sementara kalau dia asalnya yang punya afalul khomsah, maka dia yang dilihat adalah tambahan huruf nunnya itu terhapus, maka hasfun nun. Yang terakhir ikhwas sekalian adalah mabaniun ala hazfil akhir. Nah, ini untuk fiil amar yang dia dibentuk dari fiil-fiil yang mengandung huruf ilat di terakhirnya. Ya, dari kata da'a yada'u, yada'u gitu ya. Yada'u kemudian huruf ya-nya diganti alif ya. Uda jadinya uda, u huruf wawnya dihapus ya. Jadinya uda'u. Uda'u ya, serulah dia. Uda'uhu, serulah dia gitu ya. Ini juga rodia yardo ya, yardo itu harusnya ada alifnya, yardo ya. Kemudian dibentuk fiil amarnya dari fiil mudhari'nya, yardo, huruf ya-nya diganti alif ya, kemudian huruf terakhirnya itu ya-nya huruf alifnya dihapus. Irdo, ridolah ya, irdo. Kemudian Roma yarmi, dari kata yarmi ya, ini harusnya ada huruf ya-nya juga, yarmi, maka dia dihapus ketika dibentuk fiil amr gitu ya. Maka untuk kan artinya ini binaul amr ini ikhwas kalian kan, fiil amr ini dibentuk dari fiil mudhari ya, maka tanda dari fiil amarnya ini berdasarkan apa ini kondisi apa namanya, kondisi atau keadaan dari asal fiilnya. Kalau dia dibentuk dari fiil mudhari sohihul akhir, ya maka yang dilihat adalah harokat huruf terakhirnya. Kalau dia dibentuk dari af'alul khomsah, fiil mudhari af'alul khomsah, maka yang dilihat adalah keadaan huruf nunnya, dihapusnya huruf nun. Kalau dia mu'tal akhir, maka yang dilihat adalah keadaan huruf terakhirnya itu dihapusnya huruf terakhir, maka mabaniun ala hazfil akhir, gitu ya. Maka binaul amr ini, tanda bina fil amar ini ada empat, yaitu mabaniun ala sukuni, mabaniun ala fathi, kemudian mabaniun ala hazfin nun wal akhir. Ya, maka dia tidak ada mabaniun ala dhammi dan tidak ada mabaniun alal kasri. Gitu ya. Enggak ada doma, enggak ada kasr. Nah, yang terakhir ikhwas sekalian,
Binaul mudhari. Ya, tanda bina dari fiil mudhari. Ya, kalau fiil madi tadi tandanya ada tiga, fiil amr tandanya ada empat, maka fiil mudhari ternyata hanya ada dua. Ya, ada dua macam. Ada di antara fiil mudhari itu mabniun ala sukuni. Ya, ada mabni di atas tanda sukun dan ada mabniun alal fathi. Mabni di atas tanda fathah. Ya, yang pertama mabniun ala sukuni, yaitu fiil mudhari yang kemasukan nun inas. Ya, kemasukan nun perempuan. Nun yang menunjukkan perempuan jamak. Ya, yang dia ada dua bentuk. Ya, ada dua bentuk. Yaktubana dan taktubana. Ya, huruf ya-nya itu bisa diganti tak juga. Eh, apa namanya? Hunna yaktubana. Mereka banyak orang perempuan sedang menulis. Hunna yaktubana. Ya, bisa juga antunna. Antunna, kalian banyak orang perempuan taktubana. Ta, taktubana. Ya, maka ada dua. Kalau antum masih ingat tasrif fil modori ada 14, ya. Itu semuanya mu'rob kecuali dua. Ya, kecuali dua, yaitu kemasukan nun inas yang yaktubana dan taktubana. Ya, yaktubana dan taktubana. Nah, begitu ya, ya jelisna ini sama aja. Ya jelisna tajelisna, ya zahabana tazhabana. Pokoknya, ya mabani di atas tanda sukun ini adalah fiil mudhari yang kemasukan nun inas. Ya, karena fiil mudhari yang mabani itu ada dua saja macamnya. Yaitu fiil mudhari yang kemasukan nun perempuan, nun inas, dan fiil mudhari yang kemasukan nun taukid. Ya, yang nun taukid inilah jenis yang kedua ini. Mabaniun alal fathi. Ya, semua fiil mudhari yang kemasukan nun taukid itu dianggap mabani di atas tanda fathah. Mislu yaktubanna. Ya, yaktubanna. Dia satu orang laki-laki sedang benar-benar sedang menulis. Ya jelisanna. Dia satu orang laki-laki benar-benar sedang duduk. Yazhabanna. Dia satu orang laki-laki benar-benar sedang pergi. Nah, itu dia. Maka kurang lebih itu pembahasannya, ya. Untuk binanya filmu dori itu tandanya cuma dua. Ada mabaniun ala sukuni, ada mabaniun alal fathi, artinya nggak ada dhammah, nggak ada yang mabani di atas tanda dhammah, nggak ada yang mabani di atas tanda kasroh. Ya. Apalagi yang ada istilah hasfun nun dan hasful akhir tadi itu hanya ada pada fiil amr. Coba kita lihat at-tamrin ya sebagai ini penutup latihan. Ini udah di Nahu dasar 3 kayak dipelajari apa Nahu dasar 2. Latihan ala maza tubana hazil af'al. Di atas tanda apakah ala maza? Ya, tubana binanya. Binanya atau tetapnya fiil-fiil berikut. Ya, pertama jalasu. Jadi ketika antum melihat fiil yang sifatnya mabani, maka tentukan dulu itu fiilnya jenisnya fiil madi, fiil amar apa fiil mudori, gitu ya. Maka jalasu ini fiil madi. Ya, diingat lagi. Nah, kalau fiil madi catatan kita yang dilihat adalah huruf asli yang terakhir. Jalasu, ya, huruf terakhirnya itu biasanya ingat-ingat fiil madi itu biasanya umumnya meskipun banyak yang tidak, ya. Umumnya tersusun atas tiga huruf. Huruf aslinya itu tiga. Jalasu, maka huruf jim, lam, dan sin. Itu tiga huruf pertamanya sebagai huruf asli, maka huruf asli yang terakhir adalah huruf sin. Maka dia mabani di atas tanda dhammah. Mabaniun ala dhammi. Jalasu, gitu ya. Begitu juga khoroju, sama aja, nggak ada bedanya itu sama jalasu. Ya, khoroju
Nah, ini juga di atas tanda dhamma. Khoroju, ju. Huruf terakhirnya jim. Huruf asli yang terakhir jim, khoroju. Zahaba. Nah, ini dia mabaniun alal fathi. Zahaba. Ya. Kemudian izhaba. Ini sama juga ya. Atau ini izhaba. Jalasa khoroju zahaba. Ini fi'il madhi tadi. Izhaba. Dilihat, oh ternyata ciri-cirinya ada alifnya. Ya, kalau dia ada alifnya di awal dan harokatnya ini kasroh, kemungkinan dia fi'il amr. Ya, kemungkinan dia fi'il amr. Izhaba. Ya, izhaba. Ini dari kata tazhabani. Tazhabani. Antuma, kalian dua orang laki-laki sedang pergi. Ya, tazhabani. Kemudian dibentuk fi'il amarnya izhaba. Dihapus huruf mudhoro'ahnya, huruf ta yang ada di awal dihapus, diganti alif. Ya, kemudian izhaba, harokatnya dijadikan kasro i, bukan u. Gitu ya. Karena kenapa? Karena dilihat huruf ketiganya, ya, huruf h. Huruf h-nya itu fathah, maka kalau dia fathah, alif yang ada di awal itu harus dikasih kasroh. Ya. Jadi kalau harokat apa namanya? Harokat huruf ketiganya itu dihitung dari alif itu apa kasro atau fathah, maka harokat huruf alifnya harus kasro. Izhaba ijlis, ya. Beda kalau dia dhamma uktub. Uktu tuh. Uk tulislah uktubu, maka dia dhamma. Huruf ta-nya tuh, maka alifnya jadi dhamma juga. Nah, maka izhaba ini fi'il amar dan dia dibantu dari af'alul khamsah. Maka dia hasfun nun. Izhaba mabniun ala hasfun nun. Ya. Eh, jelas. Ya, coba mungkin dari Mas Adnan, jelasna antum kira-kira bisa ini menentukan dia mabniun ala apa? Jelasna. Cek. Mas Anan, halo? Bingung ininya. Dulunya dia fiil mudhari. Apa? Fiil apa? Fiil madi ya, jalasa. Kemasukan nun inas. Jalasna. Jadinya dia apa artinya mana? Mereka banyak orang perempuan telah duduk ya. Jalasna. Apa Mas Andra bisa bantu? Jalasna. Ah, jelasnya mabni ala sukun. Nah, muntas barakallahu fiik ya. Ya jelisnya ini sama ini fiil. Oh, ya, roji. Coba Pak Rudi yang irji'i. Rejeki kamar kamar Ya, fiil amar. Betul? Fiil amar. rejeki kamar mabni ala hafdin nun Ustaz. Nah, ini aslinya fiil mudhari'nya apa, Pak?
Yarji'ina Ustaz. Apa? Apa? Kurang dengar. Yarji'na Ustaz. Nah, antum hampir benar yang pertama. Oh, yarji'ina. Nah, huruf pertamanya itu dia mukhotob. Mukhotob itu pasti huruf mudoroahnya, huruf pertamanya itu huruf huruf apa? Oh, Ta. tarji'ina Ustaz. Iya, ini anti tarji'ina. Anti tarji'ina, kemudian huruf mudhora'nya diganti alif, irji, nah, kemudian nunnya dihapus, irji'i, ya. Ini dalam Al-Quran, irji'i ila rabbika, ila ila apa? Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, ya. Ini seruan kepada apa ini? Ya, orang-orang yang apa beriman ya. Tapi kok pakai perempuan itu? Irji'i. Kenapa dia pakai perempuan? Irji'i ila rabbik, ila eh, ila rabbik, ya, rodiyatan mardia, karena dianggap perempuan ya. Irji'i kan yang diseru itu jiwa, nafsun, ya. Nafsun itu secara bahasa Arab itu muannas, perempuan, maka seruan kepada jiwa. Allah menyeru kepada jiwa, kembalilah kamu, irji'i ila rabbiki rodiyatan mardia, kembalilah kamu kepada Robmu, ya, rodiyatan mardiyah, ya, dalam keadaan diridoi, gitu ya. Maka dia pakai irji'i, ya. Dia ini menyeru perempuan, gitu ya. Menyeru perempuan yang mana jiwa manusia itu dianggap muannas, ya, kurang lebih begitu, begitu yang saya pahami ya. Dianggap muannas, maka meskipun laki-laki sebenarnya ini, meskipun yang diseru itu orang-orang beriman diantaranya laki-laki juga, tapi secara bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, nafsun muannas, ya. Gimana tadi Pak Rudi? Ya, siap Ustaz. Nah, nah, ya, Ya, Ustaz. eh, ya baik, ikhwas sekalian ya. Mungkin itu ya, kalau tidak ada pertanyaan. Jadi diingat besok pertemuan terakhir, antum apa namanya, tinggal ini cuma sebentar saja ya. Jadi antum cuman menyetorkan saja hafalannya. Kalau antum dapat giliran pertama, misalnya antum bisa langsung keluar dari Zoom, ya. Antum boleh keluar dari Zoom. Dan antar yang berikutnya akan begitu sampai selesai, ya. Jadi tidak ada dars lagi untuk besok, waktu kita di kelas cuma sebentar saja, ya. Tapi disiapkan dulu hafalan yang kemarin, yang sudah kita sampaikan di pertemuan ini ya, yang hari Rabu kemarin ya. Cara menghafalnya kurang lebih gitu. Kalau agak berat pakai bahasa Indonesia nggak masalah. Mungkin ada ini, nggak ada ya. Mungkin itu untuk kesempatan pagi hari ini, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.